Alasan Lionel Messi ogah dipinjamkan ke klub manapun. Lionel Messi akhirnya dengan tegas menyatakan tidak mau dipinjamkan ke klub manapun di Januari 2024. Ada satu alasan pribadi yang akan membuatnya menolak segala bentuk tawaran. Rumor ini muncul seiring dengan kegagalan Inter Miami ke babak playoff Major League Soccer. Miami sementara tertahan di peringkat ke-14 dengan 33 poin. Dengan 2 laga tersisa, Miami dipastikan tidak bisa mencapai minimal posisi 9 di akhir musim reguler. Mereka kini terpaut 7 angka untuk lolos ke playoff. Kegagalan ini akan memastikan petualangan Messi di musim ini bersama Miami berakhir terlalu dini. Setelah laga pamungkas di akhir Oktober, Messi tidak ada jadwal main lagi. Libur panjang yang dinantikan Messi itulah yang membuatnya ogah bermain dimanapun di paruh kedua musim 2023-2024. Termasuk, memupuskan rumor dipinjamkannya Messi ke Barcelona atau klub manapun. Jorginho ke Juventus memungkinkan dengan satu syarat. Peluang Jorginho hengkang dari Arsenal di bursa transfer musim dingin 2024 terbuka lebar. Salah satu opsi yang bisa diambilnya adalah pindah ke Juventus. Jorginho yang datang ke Arsenal pada Januari 2023 lalu dengan cepat kehilangan peran vitalnya di dalam tim. Dia bukan lagi pilihan utama. Bahkan selama musim panas 2023 lalu, namanya sering dirumorkan akan segera meninggalkan Emirates Stadium setelah hanya menetap di sana selama 6 bulan. Jorginho akhirnya bertahan. Namun di awal musim 2023-2024, segalanya tampak jelas, dia tidak lagi dibutuhkan. Mendapatnya keluar bukan masalah bagi Arsenal. Menurut laporan tersebut, Juventus hanya mau merekrut Jorginho dengan satu syarat, mereka tidak mau keluar dana apapun dalam perekrutannya. Kaki Casemiro sudah hilang. Penampilan mengecewakan Casemiro bersama Manchester United di awal musim 2023-2024 dikritik oleh Jamie Carragher. Menurutnya, kaki-kaki Casemiro sudah hilang. Kalau dilihat dari statistik, Casemiro lumayan kontributif. 4 gol dan 1 assist dibukukannya dalam 11 laga saja, terbanyak di dalam skuad. Masalahnya, dan juga yang sangat dikritik dari Casemiro, kontribusinya saat bertahan sangat minim. Gelandang berusia 31 tahun itu seperti tidak berfungsi sama sekali. Tugasnya untuk memotong alur serangan lawan atau minimal melindungi lini belakang tidak berjalan sempurna. Ini yang bikin Man United kerap kelimpungan saat diserang. Siaga 1 jaga Federico Di Marco di Inter Milan. Inter Milan sadar upaya menjaga Federico Di Marco harus dijadikan prioritas. Manajemen siaga 1 untuk mempertahankannya mati-matian di Giuseppe Meazza. Di Marco yang kontraknya akan berakhir tahun 2025 mendatang mulai menarik perhatian sejumlah klub besar, seperti Real Madrid dan Manchester United. Misi kedua klub ini sama, mereka perlu seorang bek kiri berkualitas di musim depan. Di Marco adalah pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Sejauh ini, belum ada komunikasi formal dari kedua tim tersebut ke pihak Inter. Namun cepat atau lambat, Di Marco akan jadi objek rebutan. Menurut laporan yang sama, Inter sudah melakukan kontak pertama dengan perwakilan Di Marco soal kontrak baru tersebut. Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio langsung turun tangan untuk bisa meyakinkan Di Marco bertahan di Inter. Lidah Rodri beraksi sindir Liga Arab Saudi. Komentar menohok dikeluarkan Rodri saat ditanya soal masa depannya. Dia merasa Liga Arab Saudi tidak akan cocok dengan ambisinya sebagai pesepak bola. Hal ini berbeda dengan keputusan yang baru saja diambil oleh ex-rekan satu timnya, Riyad Mahrez dan Aymeric Laporte yang memutuskan hijrah ke Arab Saudi. Rodri sendiri sekarang masih terikat kontrak di Manchester City. Pemain berusia 27 tahun ini akan menetap di Etihad Stadium setidaknya sampai tahun 2027. Dengan kata lain, masa depannya masih aman. Menit bermainnya reguler dan sementara tidak ada godaan dari klub besar Eropa lainnya. Namun, dirinya sempat disinggung jika sewaktu-waktu ada tawaran mewah dari klub Arab Saudi kepadanya. Akankah Rodri menerimanya? Jawaban Rodri tegas, dia tidak akan mau menerimanya, setidaknya untuk saat ini. Alasannya, Liga Arab Saudi tidak memiliki satu hal yang diinginkannya. Temukan kenyamanan di Madrid, Bellingham ogah balik ke Inggris dalam waktu dekat. Mimpi klub-klub Inggris untuk bisa memakai servis Jude Bellingham harus dikubur dalam-dalam karena sang gelandang menyatakan niatannya untuk terus bertahan di Real Madrid dalam jangka waktu yang lama. Bellingham sebelumnya diperebutkan beberapa klub top Eropa. Selain Madrid, ada Liverpool, Manchester City, hingga Manchester United. Madrid menjadi pemenang dalam perburuan Bellingham.
Mereka menebusnya dari Borussia Dortmund dengan bandrol sekitar 100 juta euro. Madrid sendiri langsung mengikat Bellingham dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Ia akan bermain di Santiago Bernabeu hingga usianya 26 tahun. Barcelona incar Julian Alvarez untuk gantikan Robert Lewandowski. Barcelona bermimpi untuk merekrut Julian Alvarez. Penyerang Manchester City ini digadang-gadang bisa jadi prospek jangka panjang di Blaugrana. Barcelona saat ini masih punya Robert Lewandowski sebagai ujung tombak. Penyerang tajam yang usianya tidak lagi muda, yaitu 35 tahun. Untuk saat ini, Lewandowski masih aman. Kontraknya ada hingga 2026. Masalahnya mungkin satu, cepat atau lambat kemampuannya akan termakan usia. Barcelona sadar akan hal itu dan bersiap dengan kemungkinan terburuk. Oleh sebab itu, Alvarez mulai dibidik dari sekarang untuk menggantikan Lewandowski. Luis Suarez berubah pikiran, segera reuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Luis Suarez dikabarkan berubah pikiran dan akan segera bereuni dengan Lionel Messi di Inter Miami. Penyerang asal Uruguay, Luis Suarez, memang dikenal sebagai sosok yang dekat dengan mega bintang asal Argentina, Lionel Messi. Mereka sudah dekat sejak masih berada di Barcelona. Suarez memiliki hubungan dekat dengan Messi berkat kerja sama selama 6 musim di Barcelona. Sebelumnya, si penyerang asal Uruguay disebut-sebut akan menyusul mantan rekannya ke Inter Miami. Namun, Suarez memilih untuk tidak terbang ke Amerika Serikat dan bertahan di klub Brasil, Grêmio. Akan tetapi, Suarez baru-baru ini dikabarkan sepakat untuk memutus kontraknya lebih cepat dengan Grêmio. Jika Suarez benar-benar menyusul Messi, maka Inter Miami akan ketiban durian runtuh. Pasalnya, kedatangan ex-kapten Ajax itu akan menambah kekuatan Inter Miami untuk menyambut Major League Soccer, MLS, 2024. Nyesal, Arsenal tak sudi gaet Jude Bellingham saat masih seharga 479 miliar. Klub Liga Inggris, Arsenal, pastinya nyesal lantaran tidak sudi gaet Jude Bellingham, Real Madrid, saat masih seharga 479 miliar rupiah. Bakat Jude Bellingham sebelumnya memang sudah terlihat sejak sang pemain masih membela Birmingham City. Saking berbakatnya, Birmingham sampai mempensiunkan nomor punggung 22 setelah pria yang saat itu masih berusia 16 tahun itu pindah ke Borussia Dortmund pada Juli 2020 lalu. Gelandang asal Inggris itu sempat menjadi komoditas panas tim top Eropa, seperti Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, hingga Real Madrid. Namun, Real Madrid menjadi tim yang keluar sebagai pemenang dalam perburuan Jude Bellingham pada bursa transfer musim panas 2023 lalu setelah memboyongnya senilai 88,5 juta pound sterling. Sementara Bellingham tengah gacor-gacornya, ada cerita penyesalan terdalam Arsenal yang ternyata ogah menggaetnya saat masih bernilai 25 juta euro atau sekitar 479 miliar rupiah. Tentu saja, Arsenal saat itu pastinya tak mau berjudi, memboyong pemain 16 tahun dengan biaya yang terbilang terlalu mahal untuk pesepak bola semuda itu. Gara-gara pitch invader, Cristiano Ronaldo hampir saja celaka. Cristiano Ronaldo hampir saja mengalami cedera gara-gara ulah ngawur seorang pitch invader alias penyusup yang menerobos masuk ke lapangan. Pada jeda internasional Oktober 2023 ini, timnas Portugal harus turun berlaga di kualifikasi Euro 2024. Mereka berduel lawan Bosnia. Duel itu digelar di Bolinó Polje, Selasa, 17 Oktober 2023. Portugal memang bermain sebagai tim tamu. Namun mereka mendominasi laga khususnya di babak pertama. Mereka akhirnya menghajar Bosnia 0-5. Mulanya Ronaldo sedang melakukan lemparan ke dalam. Saat itulah seorang penyusup mencoba meminta foto bersama. Sayangnya ia malah menginjak kaki Ronaldo. CR7 pun tampak kesakitan tapi untungnya ia tak sampai cedera. Sementara itu sang penyusup langsung dibekuk para match stewards dan diseret keluar lapangan. Antonio Conte masih terbuka kembali melatih Inter atau Juventus. Sukses bersama Juventus dan Inter Milan, Antonio Conte terbuka untuk kembali ke mantan klubnya tersebut, meski pernah berselisih dengan petinggi klub. Antonio Conte merupakan salah satu pelatih Italia yang cukup sukses melatih beberapa klub besar Eropa seperti Juventus, Inter Milan, Chelsea hingga Tottenham Hotspur. Namun saat ini dia memilih untuk istirahat. Dalam sebuah wawancara dengan program TV Rai, Belve, Conte ditanya tentang kelanjutan karirnya, apakah akan melatih tim di Serie A atau di liga lainnya.
Terkait hal ini, pelatih asal Lecce tersebut mengaku masih membuka kemungkinan untuk kembali ke mantan klubnya tersebut, dan menjelaskan semua insiden yang melibatkan dirinya dan para petinggi klub. Terbuang dari skuad Man United? Hey Maguire, coba tiru David Beckham. Harry Maguire mungkin harus mendengarkan saran dari ex-Manchester United, Dimitar Berbatov. Maguire masih harus berjuang untuk merebut tempatnya kembali di tim inti Manchester United. Sejak kedatangan Erik ten Hag, Maguire terus tersingkir ke bangku cadangan. Dia hanya bermain ketika ada bek inti cedera atau di kompetisi kelas 2, seperti Carabao Cup. Meski begitu, beberapa pekan terakhir situasi berbalik menguntungkan untuk Maguire. Banyak bek tengah MU yang cedera, dia pun mendapatkan kesempatan bermain. Terakhir, tepat sebelum jeda internasional, Maguire tampil solid untuk membantu MU mengalahkan Brentford dalam laga alot pekan ke-8 Premier League 2023-2024. Berbatov lantas menyarankan Maguire untuk mengikuti jejak legenda MU yang lain, David Beckham. Pada masanya, Beckham juga pernah melalui masa-masa sulit, tapi berhasil merebut tempatnya kembali di tim inti. Kalau memang gak suap wasit, kenapa Barcelona bayar 7,3 juta euro selama 17 tahun? Joan Laporta akhirnya harus menghadapi penyelidikan resmi terkait kasus suap wasit yang sedang menerpa Barcelona. Hakim pengadil menilai bahwa Laporta adalah salah satu orang yang terlibat langsung. Kasus suap Barcelona ini dimulai sejak Maret 2023. Barcelona didakwa telah membayar mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit di Spanyol, CTA, Jose Maria Enriquez Negreira dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kasus itu kemudian dikenal sebagai kasus Negreira. Dijelaskan bahwa Barcelona dituding membayar 7,3 juta euro kepada Negreira dalam kurun waktu 2001 hingga 2018. Nah, pada bulan September 2023 lalu, Hakim Joaquin Aguirre memutuskan bahwa Barcelona telah melakukan tindak kriminal. Laporta, Negreira, dan mantan presiden serta mantan eksekutif Barcelona lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Terkini, Oktober 2023, Hakim pun secara resmi menempatkan Laporta dalam penyelidikan formal terkait kasus dugaan suap. Laporta memang telah membantah dakwaan tersebut. Bahkan mantan pemain seperti Xavi dan Iniesta juga membantah tudingan miring itu. Masalahnya, bukti transfer Barca kepada Negreira nyata dan sudah ditemukan. Jadi untuk apa mereka membayar wasit selama periode 17 tahun?